Hai, kembali lagi dengan channel ini, Firdo Komentari. Makan bergizi gratis, sebuah program mulia dari pemerintah, namun bukan berarti tanpa celah. Ada sebuah cerita nyata dari sebuah sekolah. Alkisah, pukul 9 pagi, di gerbang sebuah sekolah dasar negeri. Pemandangannya sungguh kontras. Sebuah mobil box logistik berhenti, sopirnya turun dengan seragam rapi. Diikuti asisten yang cekatan menurunkan catering makan bergizi gratis. Wajah mereka puas, mencerminkan kepastian finansial yang mereka nikmati, upah setara UMK, tanpa potongan, dan terlindungi kontrak kerja profesional. Mereka adalah ujung tombak program andalan negara. Tapi hanya beberapa meter dari sana, di balik jendela kelas yang kusam, seorang guru honorer menatap dengan tatapan kosong. Ia baru saja selesai mengajar matematika 2 jam penuh. Di dompetnya hanya tersisa uang receh. Gajinya yang sekitar 3 hingga 500 ribu rupiah sebulan, seringkali dirapel dan tak kunjung cair. Inilah potret buram paradoks pembangunan Indonesia hari ini. Ketika logistik untuk perut dihargai mahal, logistik untuk otak justru didera kelaparan. Program makan bergizi gratis atau MBG memang jadi anak emas dalam anggaran. Demi memastikan makanan sampai ke siswa dalam kondisi prima, seluruh rantai pasoknya diberi karpet merah. Sopir, juru masak, hingga tenaga pencuci sayur, semuanya diperlakukan sebagai elemen vital pertahanan gizi nasional. Upah mereka disesuaikan dengan harga pasar, bahkan setara upah minimum kota. Alasan negara logis, jika rantai pasok ini goyah, program unggulan presiden akan terancam dan citra pemerintah bisa runtuh. Para pekerja logistik ini menikmati kepastian transfer dana tanpa drama birokrasi, tanpa penundaan. Sekarang, bandingkan kepastian itu dengan nasib para Umar Bakri masa kini. Di saat pekerja logistik MBG menikmati profesionalitas upah, guru honorer justru terperangkap dalam labirin birokrasi dana bantuan operasional sekolah. Ketimpangan ini bukan cuma soal angka, tapi menciptakan luka psikologis yang mendalam. Seorang guru memikul tanggung jawab intelektual dan moral, amanat konstitusi yang paling sakral, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi, penghargaan finansial yang mereka terima jauh lebih rendah, bahkan dibanding tenaga pendukung logistik yang baru diangkat kemarin sore. Pertanyaannya, apakah mengantar ilmu tidak selelah mengantar nasi? Keluhan ini merangkum ketidakadilan yang dirasakan para pendidik yang telah mengabdi puluhan tahun, namun penghasilannya tak pernah menyentuh separuh upah minimum regional. Sosiolog menyebut fenomena ini eksploitasi, romantism. Negara dan masyarakat seolah terjebak dalam narasi bahwa guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Sebuah narasi yang secara halus melegitimasi pembayaran yang tidak layak atas kerja keras mereka. Di sisi lain, sektor MBG diperlakukan dengan kacamata transaksional dan profesional. Ada keringat, harus ada harga yang setara. Ironi tanpa penundaan dan potongan yang dinikmati, pekerja MBG menjadi tamparan keras bagi dunia pendidikan. Negara membuktikan bahwa mereka mampu membayar tepat waktu dan layak jika kemauan politik itu kuat. Ini menunjukkan bahwa birokrasi berbelit dalam pembayaran gaji guru honorer sejatinya adalah masalah prioritas, bukan sekadar masalah kemampuan anggaran. Kini, Indonesia berdiri di persimpangan yang berbahaya. Kita beresiko menciptakan generasi yang perutnya kenyang, fisiknya sehat, namun dididik di dalam kelas oleh guru-guru yang lapar, cemas, dan merasa tidak dihargai. Jika menjadi tukang cuci sayur dan sopir logistik, kini menjadi profesi yang lebih menjanjikan secara ekonomi daripada menjadi pendidik. Lantas, siapa yang akan tersisa untuk menjaga nalar dan
jiwa bangsa ini di masa depan, kita sedang berupaya membangun raga bangsa ini dengan asupan gizi terbaik. Namun di saat yang sama, kita membiarkan jiwanya keropos karena menelantarkan para pembangun jiwanya. Terima kasih sudah menonton. Bagikan pandanganmu di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe untuk diskusi-diskusi penting lainnya.